Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Matilda, dirilis pada tahun 1996. Film ini mengisahkan kehidupan anak perempuan yang sangat jenius, namun tidak diinginkan orang tuanya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan bangsal khusus bayi yang ada di sebuah rumah sakit. Lalu datang sepasang suami istri yang ingin mengadopsi seorang bayi perempuan yang bernama Matilda. Mereka adalah Harry dan istrinya bernama Zinnia. Tapi anehnya, ketika keinginan mereka dikabulkan, mereka nampak tak menyukai anak itu. Hal itu dapat dilihat ketika mereka membawa pulang bayi tersebut dengan menenteng seperti halnya barang bukan digendong. Selanjutnya, bayi itu juga diletakkan dalam bagasi mobil. Keanehan terus berlanjut ketika sampai rumah. Pasangan suami istri itu lupa membawa anaknya masuk ke rumah, tetapi malah meninggalkannya begitu saja di mobil. Hal aneh itu terus berulang hingga Matilda berumur 2 tahun. Namun untungnya Matilda dapat tumbuh dengan baik. Bahkan dia tergolong anak yang cerdas dan mandiri karena pada usia 2 tahun dia sudah bisa merawat dirinya sendiri seperti memakai pakaian dan berdandan. Matilda selalu ditinggal di rumah sendiri karena ayahnya sibuk menjadi penjual mobil bekas, ibunya sibuk ke salon dan main judi, sedangkan kakak laki-lakinya yang bernama Michael pergi ke sekolah. Kondisi demikian memaksa Matilda untuk tumbuh lebih cepat. Pada usia 3 tahun, dia sudah bisa memasak sendiri, menyajikan dan memakannya sendiri. Pada suatu malam, Matilda meminta dibelikan sebuah buku pada ayahnya, tapi ayahnya menolak membelikan buku dan menganggap buku itu tidak penting karena bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dari televisi. Oleh karena itu, pada keesokan harinya dia pergi ke perpustakaan umum untuk membaca buku. Hal itu Matilda lakukan setiap hari hingga salah seorang pustakawan yang kasihan menawarinya membuat kartu perpustakaan agar dia bisa meminjam buku untuk dibaca di rumah. Setelah itu, Matilda mulai meminjam banyak buku untuk dibaca di rumah. Kegiatan itu dia lakukan hingga dia berumur 6 tahun. Pada suatu ketika, ayahnya pulang dengan berita gembira karena dia berhasil menjual mobil bekas rekondisi dengan harga mahal. Lalu ayahnya meminta putra sulungnya untuk menghitung keuntungan mereka, tapi sang kakak tidak bisa menghitung. Kemudian dengan santai, Matilda menjawab total laba yang didapat dengan benar. Namun entah mengapa bukannya mendapat apresiasi, tapi malah Matilda dimarahi karena dianggap sok pintar dan dituduh mencontek. Tak hanya itu, dia juga dihukum oleh ayahnya karena dituduh menyontek. Ayahnya berkata jika seseorang bersalah maka harus dihukum. Pernyataan itu menginspirasi Matilda untuk membalas kelakuan ayahnya, karena bagi Matilda tindakan yang ayahnya lakukan adalah suatu kesalahan. Pada pagi harinya, Matilda mulai beraksi dengan mencampurkan minyak rambut ayahnya dengan peroksida atau H2O2 yang membuat rambut ayahnya menjadi pirang setelah memakai minyak rambut tersebut dan membuat seisi rumah gempar. Selanjutnya, ayah Matilda mengajak anak laki-lakinya ke showroom mobil bekas miliknya. Lalu sang ayah memperlihatkan pekerjaan dan kecurangan yang selama ini dia lakukan dengan merekondisi mobil bekas dengan spare part mobil curian dan membranding menjadi mobil baru. Melihat apa yang dilakukan ayahnya, Matilda lalu mengatakan jika ayahnya sudah melakukan kejahatan, namun malah ayahnya berbalik menghardik Matilda dengan mengatakan, "Aku besar, kau kecil, dan aku yang benar, kau yang salah." Sebagai anak yang cerdas, Matilda tentu tidak tinggal diam. Dia kembali mengerjai ayahnya dengan mengelem topi ayahnya. Tak lama kemudian, ibu Matilda datang ke showroom untuk memberitahukan jika dia baru saja menang judi dan akan mengajak mereka semua makan. Sesampainya di restoran, kekacauan dimulai ketika ibu Matilda akan membantu melepaskan topi yang dipakai oleh suaminya. Saking kerasnya lem yang menempel hingga mereka jatuh ke meja makan ketika berusaha menariknya. Pada malam harinya, ayah Matilda masih merasa marah.
membuat peraturan agar semua anggota keluarga menuruti perintahnya. Malam itu, ayah Matilda menyuruh agar semua orang di rumah makan malam sambil nonton TV. Namun Matilda malah asik membaca sendiri. Hal itu tentu membuat ayah Matilda marah dan memaksa Matilda menonton TV. Karena merasa tidak nyaman, Matilda pun ikut marah. Dan pada malam itu, keajaiban pun terjadi. Matilda yang marah tiba-tiba mengeluarkan kekuatan super melalui pikirannya yang menyebabkan TV di rumah itu meledak. Semua orang pun bingung dengan hal tersebut. Pada keesokan harinya, datang salah seorang pelanggan ke toko ayah Matilda. Dia adalah Bu Transbull yang merupakan kepala sekolah SD. Mengetahui jika pelanggannya adalah kepala sekolah, Harry kemudian mendaftarkan Matilda ke sekolah tersebut. Matilda tampak sangat bahagia ketika mendengar besok dia akan mulai ke sekolah. Keesokan harinya, Matilda masuk sekolah. Di sana dia bertemu dengan teman pertamanya yang bernama Lavender. Tak lama kemudian datang ibu kepala sekolah dengan tampang menyeramkan. Dia lalu menghampiri salah seorang murid yang berkepang dua. Bu kepala sekolah tampak tak menyukai gaya rambut anak itu karena dia menganggap mirip dengan ekor babi. Lalu bu kepala sekolah melemparkan anak itu ke taman bunga. Untungnya dia tak apa-apa. Selanjutnya saat di kelas, Matilda bertemu dengan guru yang baik hati. Dia bernama Bu Hani. Bu Hani memulai pembelajaran dengan perkalian angka kecil hingga memancing siswa ke angka besar. Pada kesempatan itu, hanya Matilda yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dan membuat para siswa dan guru kaget karena dia masih kelas 1 SD. Bu Hani yang tahu Matilda anak jenius mencoba memberitahu Bu Transbull, namun beliau tampak tak begitu respect dengan informasi itu. Bu Hani tak putus asa, dia lalu melakukan home visit untuk memberitahu orang tua Matilda tentang potensi yang dimiliki anaknya. Namun hasilnya masih sama. Bahkan orang tua Matilda tidak menerima Bu Hani dengan baik, tapi Bu Hani meyakinkan jika Matilda jenius sehingga menyarankan melakukan akselerasi dan masuk universitas. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh orang tua Matilda, bahkan mereka menghina para sarjana karena mereka hanya akan menjadi karyawan. Pada suatu hari, Bu Transbull mengumpulkan para siswa di sebuah aula. Dia sedang mencari anak yang telah mencuri kue coklat miliknya. Kemudian dia memanggil salah seorang siswa yang bernama Bruce yang diduga mencuri. Lalu dia dihukum untuk memakan sepotong kue coklat. Namun tak hanya itu, dia dipaksa untuk menghabiskan lagi satu loyang kue coklat. Bruce yang kekenyangan hampir pingsan, tapi si Matilda menyemangatinya, begitu pula dengan teman-temannya, hingga akhirnya Bruce berhasil menghabiskan kue tersebut. Para teman-temannya pun bersorak. Hal itu membuat Bu Transbull tak senang sehingga mereka semua dihukum. Akibat hukuman itu, Matilda pulang larut malam. Ketika sampai depan rumah, Matilda melihat ada 2 orang polisi sedang mengintai rumahnya. Matilda pun memberitahu ayahnya, tapi malah Matilda dimarahi karena dia pulang larut malam dan ayahnya tak percaya dengan omongan Matilda. Pada hari berikutnya, Bu kepala sekolah marah besar karena mobil yang dia beli dari ayah Matilda sering mogok. Akhirnya, Matilda turut menjadi sasaran kemarahan Bu kepala sekolah. Dia lalu dihukum dengan dimasukkan dalam gudang. Pada saat pembelajaran, Bu Hani mencari Matilda dan Lavender mengatakan pada Bu Hani jika Matilda sedang dihukum di dalam gudang. Mengetahui hal itu, Bu Hani membebaskan Matilda. Seusai sekolah, Bu Hani mengajak Matilda untuk mampir ke rumahnya. Di jalan mereka melewati rumah ibu kepala sekolah. Lalu Bu Hani menceritakan bahwa dulu di rumah itu tinggal anak kecil bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal. Ayahnya yang sibuk, akhirnya anak kecil itu diasuh oleh bibinya. Tapi beberapa tahun kemudian ayahnya meninggal dan berdasarkan penyelidikan polisi, ayahnya meninggal karena bunuh diri. Sepeninggal ayahnya, sang bibi berubah menjadi jahat sehingga anak perempuan itu beranjak dewasa. Dia memilih pergi dari rumah serta meninggalkan semua hartanya, termasuk boneka kesayangannya yang bernama Lucy Doll. Kini dia memilih tinggal di rumah sederhana yang dikelilingi taman bunga yang indah. Orang itu ternyata adalah Bu Hani. Tak lama kemudian, terlihat ibu kepala sekolah akan pergi. Setelah beliau pergi, Matilda mengajak Bu Hani masuk ke rumah itu. Awalnya Bu Hani ragu, tapi akhirnya dia mau. Di dalam rumah, Bu Hani mengenang rumahnya dan masa kecilnya. Tak lupa dia juga membuka kotak coklat yang selalu dia makan bersamanya. Matilda langsung menuju ke loteng untuk mengambil Lucy Doll yang kemudian kembali disusul oleh Bu Hani.
Di sisi lain, mobil Bu Transbul mogok sehingga dia batal pergi dan mendorong mobilnya ke rumah. Dia langsung marah-marah pada ayah Matilda karena mobilnya yang sering mogok. Suara Bu Transbul yang menggelegar mengagetkan Bu Hani dan Matilda. Secara tak sengaja, Bu Transbul melihat kotak coklat yang terbuka. Hal itu memancing kecurigaannya bahwa ada orang lain yang masuk rumah tanpa izin. Oleh karena itu, Bu Hani dan Matilda langsung bersembunyi. Di sini terjadi drama yang cukup menegangkan ketika Matilda hendak tertangkap dan tampang yang mengerikan Bu Transbul ketika marah. Tapi untungnya Bu Hani dan Matilda berhasil lolos. Sementara itu, Ibu Matilda atau Zinia sedang mengundang 2 orang polisi yang selama ini mengintai rumahnya. Ibu Matilda mengira mereka adalah sales. Ayah Matilda yang baru saja pulang merasa cemburu karena melihat istrinya dengan lelaki lain. Kemarahan ayah Matilda tidak hanya pada istrinya, tetapi juga pada Matilda. Hal itu kembali membuat Matilda marah dan kekuatan supernya kembali datang. Semenjak saat itu, Matilda mulai mengasah dan mengendalikan kekuatan super yang dia miliki. Beberapa hari kemudian, polisi yang telah lama mengintai rumah Matilda melakukan penggeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti kecurangan yang dilakukan ayah Matilda. Matilda lalu menghampiri 2 polisi itu dan menanyakan dokumen penggeledahan. Matilda yang telah hatam membaca kitab undang-undang hukum acara pidana mengancam akan melaporkan mereka ke divisi propam karena mereka melakukan penggeledahan yang tidak sesuai prosedur. Tak hanya itu, Matilda juga mengerjai 2 polisi itu serta mengambil rekaman pengintaian yang telah mereka lakukan. Pada suatu malam, Matilda kembali ke rumah Bu Kepala Sekolah untuk mengambil boneka Lucy Doll. Dengan menggunakan kekuatan supernya, dia berhasil mengambil Lucy Doll. Namun sayang, pita yang biasa dipakainya menyangkut di genteng. Tak hanya mengambil Lucy Doll, Matilda juga mengerjai Ibu Kepala Sekolah dengan kekuatan super yang dia miliki, membakar foto kesayangannya dan menggantikannya dengan foto ayah Bu Hani, dan mempermainkan jam dinding yang membuat Bu Kepala Sekolah ketakutan dan pergi. Tapi sebelum dia pergi, Ibu Kepala Sekolah menemukan pita milik Matilda yang tertiup angin. Dan sepertinya sang kepala sekolah mengenali pita itu. Keesokan harinya, Ibu Kepala Sekolah akan masuk ke kelas. Mendengar hal itu, Bu Hani lalu membersihkan kelas, merapikannya, dan menutup hasil prakarya para siswa. Dalam kesempatan tersebut, Matilda mencoba mendemonstrasikan kekuatan yang dimiliki pada Bu Hani. Bu Hani pun kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Matilda. Tiba-tiba Bu Kepala Sekolah masuk ke kelas Matilda. Dia kemudian mencari anak yang tadi malam datang ke rumahnya tanpa izin dengan mengenakan pita merah. Lalu Bu Kepala Sekolah menuduh Matilda yang melakukannya, tapi Matilda tak mengakui hal itu dan Bu Hani pun membelanya. Tak hanya itu, Matilda juga menakuti Ibu Kepala Sekolah dengan seolah dia adalah arwah ayah Matilda yang membuat Ibu Transbul ketakutan. Setelah itu, Matilda kembali mengerjai Ibu Kepala Sekolah dengan kekuatan super yang dia miliki hingga beliau pingsan. Namun hal itu ternyata pura-pura dan Bu Kepala Sekolah langsung menyerang salah satu siswa. Untungnya dengan sigap Matilda menolong anak itu dan berbalik menyerang Bu Kepala Sekolah. Melihat kondisi kepala sekolah yang telah kalah, para siswa selanjutnya melempari kepala sekolah dengan makanan dan juga balon air yang membuat beliau akhirnya pergi terbirit-birit dengan mobil. Semenjak itu, Bu Hani akhirnya kembali ke rumahnya dan Matilda sering pergi ke sana. Ketika Matilda sedang bertandang ke rumah Bu Hani, tiba-tiba orang tuanya datang dan mengajak Matilda untuk pergi keluar kota untuk menghindari kejaran polisi. Tapi Matilda menolak untuk pindah dan meminta agar Bu Hani mengadopsinya. Orang tua Matilda mengatakan jika itu akan memakan waktu lama untuk mengurus berkas. Ternyata Matilda sudah menyiapkan semua berkas tersebut dan mereka semua tinggal tanda tangan. Bu Hani dan Matilda akhirnya hidup bahagia dengan penuh kasih sayang. Seperti itulah anak perempuan yang sangat jenius namun tidak diinginkan orang tuanya, hingga akhirnya dia menemukan orang yang tepat untuk hidup bersamanya. Sentuhan cinta kasih sayang dalam sanubari membuat tubuh terasa hangat tanpa disadari, tak terlihat namun terasa bahagia sampai meluluhkan hati, memberi segala kenikmatan hingga hidup menjadi warna-warni. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.